Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman dan juga Bu Firda yang sudah menyempatkan untuk menonton video presentasi dari kelompok 3 ini. Nah, dari kelompok 3 sendiri akan menjelaskan tentang pengertian dari kepemimpinan otentik. Untuk pemaparannya langsung dilanjut oleh teman saya. Yang pertama adalah latar belakang. Istilah pemimpin merupakan hal yang sangat sering dibicarakan. Hal ini dikarenakan hampir semua di dunia bersinggungan dengan pemimpin dan memerlukan pemimpin. Seorang pemimpin memastikan suatu kegiatan atau program berjalan dengan baik karena pemimpin yang mengendalikan, mendorong, dan menggerakkan secara bersama-sama untuk melaksanakan program atau kegiatan tersebut. Kepemimpinan adalah sebuah proses di mana seorang individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Istilah kepemimpinan otentik sendiri berasal dari perkembangan tentang perilaku organisasi positif dan konteks organisasi positif yang berfokus pada kekuatan dan kapasitas psikologis yang dapat diukur, dikembangkan, dan dikelola secara efektif di tempat kerja. Kepemimpinan otentik adalah tentang keaslian pemimpin dan kepemimpinan mereka. Tidak seperti banyak teori yang lain, kepemimpinan otentik masih dalam tahap perkembangan formatif. Akibatnya, kepemimpinan otentik perlu dipertimbangkan secara lebih tentatif yang kemungkinan akan berubah saat ada penelitian baru tentang teori tersebut. Seorang pemimpin otentik memiliki nilai-nilai, prinsip, moral yang ia miliki sebagai dirinya sendiri, bukan imitasi atau meniru orang lain. Mereka akan mendemonstrasikan atau mengimplementasikan nilai-nilai, prinsip, moral, dan etika ke dalam perilaku kepemimpinannya. Pergolakan yang terjadi di masyarakat telah membangkitkan permintaan yang luar biasa terhadap kepemimpinan yang otentik. Beberapa skandal kehancuran perusahaan seperti perusahaan WorldCom dan Enron serta kegagalan-kegagalan besar dalam industri perbankan telah menimbulkan ketakutan dan ketidakpastian. Orang-orang merasa khawatir dan tidak aman tentang apa yang terjadi di sekitar mereka. Dan akibatnya mereka menginginkan kepemimpinan yang dapat mereka percaya dan pemimpin yang jujur dan baik. Tuntutan orang-orang akan kepemimpinan yang dapat dipercaya membuat studi tentang kepemimpinan otentik ini muncul. Next. Selanjutnya ada kekuatan dan kritik tentang kepemimpinan otentik. Menurut Nordhaus, kepemimpinan otentik memiliki beberapa kekuatan. Yang pertama, kepemimpinan otentik memenuhi kebutuhan yang diekspresikan akan kepemimpinan yang dapat dipercaya dalam masyarakat. Selama 20 tahun terakhir, kegagalan dalam kepemimpinan publik dan swasta telah menciptakan ketidakpercayaan pada orang-orang. Kepemimpinan otentik membantu mengisi kekosongan dan memberikan jawaban kepada orang-orang yang mencari kepemimpinan yang baik dan sehat di dunia yang tidak pasti. Yang kedua, kepemimpinan otentik memberikan pedoman luas bagi individu yang ingin menjadi pemimpin otentik. Secara keseluruhan, pendekatan ini memberikan peta untuk menjadi pemimpin sejati. Yang ketiga, mirip dengan kepemimpinan transformasional dan pelayan, kepemimpinan otentik memiliki dimensi moral yang eksplisit. Pemimpin otentik memahami nilai-nilai mereka sendiri, menempatkan kebutuhan pengikut di atas kebutuhan mereka sendiri, dan bekerja dengan pengikut untuk menyelaraskan minat mereka guna menciptakan kebaikan bersama yang lebih besar. Yang keempat, kepemimpinan otentik menekankan bahwa nilai-nilai dan perilaku otentik dapat dikembangkan dalam diri pemimpin dari waktu ke waktu. Menurut Luthans dan Avulio, bahwa pemimpin dapat belajar mengembangkan kapasitas psikologi positif seperti kepercayaan diri, harapan,
optimisme, dan ketahanan, dan dapat menggunakannya untuk menciptakan iklim organisasi yang positif. Mereka berpendapat bahwa ada banyak cara yang dapat dipelajari para pemimpin untuk menjadi pemimpin sejati seumur hidup. Yang terakhir, kepemimpinan otentik dapat diukur menggunakan kuesioner kepemimpinan otentik atau ALQ. ALQ adalah instrumen berbasis teori yang divalidasi yang terdiri dari 16 item yang mengukur 4 faktor kepemimpinan otentik. Selanjutnya, kritik. Yang pertama, konsep dan ide yang disajikan dalam pendekatan praktis tidak sepenuhnya didukung. Karena pendekatan ini tidak dibangun di atas dasar empiris yang luas juga belum diuji validitasnya. Yang kedua, komponen moral kepemimpinan otentik tidak sepenuhnya dijelaskan. Misalnya, bagaimana nilai-nilai seorang pemimpin terkait dengan kesadaran diri seorang pemimpin, atau apa jalan atau proses mendasar yang melaluinya nilai-nilai moral mempengaruhi komponen lain dari kepemimpinan otentik. Dalam bentuknya sekarang, kepemimpinan otentik tidak menawarkan jawaban menyeluruh atas pertanyaan-pertanyaan ini. Yang ketiga, peneliti mempertanyakan apakah kapasitas psikologis positif harus dimasukkan sebagai komponen kepemimpinan otentik. Beberapa orang berpendapat bahwa penyertaan kapasitas pemimpin yang positif dalam kepemimpinan otentik memperluas konstruksi kepemimpinan otentik terlalu banyak dan sulit untuk diukur. Pada titik perkembangan penelitian tentang kepemimpinan otentik, peran kapasitas psikologi positif dalam teori kepemimpinan otentik perlu diklarifikasi lebih lanjut. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori kepemimpinan otentik. Poin pertama, kepemimpinan otentik adalah tipe kepemimpinan yang mengharuskan pemimpin bertindak otentik. Artinya, kepemimpinan yang dimiliki antara perilaku dengan keyakinannya dan konsisten dalam menentukan pikiran, sikap, dan tindakan. Kernis pada tahun 2003 menjelaskan, berperilaku otentik berarti bertindak sesuai dengan nilai-nilai seseorang, preferensi, dan kebutuhan sebagai lawan. Dari bertindak hanya untuk menyenangkan orang lain atau untuk mencapai hadiah, atau menghindari hukuman melalui acting palsu. Poin kedua, teori kepemimpinan otentik mengandung kapasitas psikologi positif. Psikologi positif yang dimaksud di sini adalah berupa keyakinan diri, optimisme, harapan, dan resiliensi sebagai kekuatan utama seorang pemimpin. Kapasitas inilah yang akan memprediksi tingkat self-awareness dan self-regulatory pada tindakan pemimpin. Poin ketiga, menurut Illich, Ferguson, dan Hartman, terdapat 4 komponen model kepemimpinan otentik. Yang pertama adalah self-awareness, yaitu sebuah komponen keotentikan yang mengacu pada kesadaran, kepercayaan, karakteristik personal, nilai, motif, dan kognisi seseorang. Poin yang kedua adalah unbiased processing. Komponen unbiased processing merupakan jantung dari integritas dan karakter. Dan keduanya tidak hanya mempengaruhi keputusan dan aksi pemimpin, namun juga mempunyai implikasi bagi kesejahteraan mereka sendiri. Yang ketiga, ada authentic behavior. Perilaku otentik mengacu pada apakah tindakan seseorang didasarkan pada true self mereka, bukan semata-mata menyenangkan orang lain atau mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman dengan acting falsely. Yang keempat, ada authentic relational orientation. Relational authenticity meliputi proses aktif self-disclosure dan perkembangan mutual intimasi dan trust, sehingga keintiman akan melihat aspek true self yang baik atau yang buruk. Poin yang keempat, Walumba pada tahun 2008 mengoperasionalkan dan memvalidasi 4 komponen tersebut menjadi sebuah kuesioner yang disebut Authentic Leadership Questionnaire atau bisa disebut ALQ. ALQ ini adalah model sempurna dari komponen model kepemimpinan otentik yang diberikan oleh Illich, Ferguson, dan Hartman. Yang selanjutnya adalah penyajian dari suatu masalah.
Menurut Tari Abeng, krisis utama Indonesia bukanlah pada bidang ekonomi, tetapi kepemimpinan. Banyak pemimpin di Indonesia yang tidak didukung lingkungannya sehingga tidak dapat membawa perubahan yang lebih baik. Permasalahan utama di Indonesia adalah bukan pemimpin yang lemah, tetapi bagaimana kerjasama dapat dibangun. Habibie pun mempertahankan 80% monetary era Soeharto untuk tetap menyokongnya menyelamatkan bangsa ini. Hal ini berbeda dengan konsep pemerintahan saat ini. Usaha-usaha pemerintah selalu terhambat kepentingan politik. Pembahasan. Yang pertama, penyebab. Pada kasus krisis kepemimpinan di atas, dikaitkan dengan salah satu konstruk kepemimpinan otentik yang diungkapkan oleh Walumba et al. 2008, yakni relational transparency yang masih rendah. Relational transparency. Relational transparency itu sendiri adalah pemimpin yang secara positif dinilai dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang kuat. Konstruk ini mengacu pada tingkat keterbukaan pemimpin dengan para pengikutnya dan memberikan kesempatan kepada para pengikut untuk mengemukakan ide, tantangan, dan opini. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil analisis, di mana ada beberapa pendapat dari ahli, ada Avolio, Gardner, Walumba, Luntans, dan May tahun 2004. Pemimpin otentik cenderung lebih transparan dalam menunjukkan perasaan serta emosi yang sebenarnya kepada para pengikutnya dibanding yang kurang otentik. Dengan demikian, mereka selalu mencoba mengelola emosi dan menghindari emosi yang tidak sesuai atau bahkan ekstrim dalam menghadapi orang lain. Dan menurut kasus di atas, seorang pemimpin yang baik juga tidak dapat berjalan jika tidak didukung kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, pemimpin dan para pengikut masih memiliki relational transparansi yang rendah. Karena seharusnya jika seorang pemimpin dan pengikutnya bisa saling mendukung satu sama lain, jika mereka mau terbuka satu sama lain, sehingga proses kepemimpinan otentik bisa berjalan dengan baik. Andiasari dan Pitaloka 2017, kepemimpinan otentik muncul sebagai perspektif alternatif kepemimpinan dalam berbagai organisasi, termasuk lingkungan pendidikan dalam studi Behind, Hansen, Riley, dan Ralph Johan tahun 2008. Teori ini mengandung kapasitas psikologis positif berupa keyakinan diri, optimisme, harapan, dan resiliensi sebagai kekuatan utama seorang pemimpin. Kapasitas inilah yang akan memprediksi tingkat self-awareness dan self-regulatory pada tindakan pemimpin. Tidak hanya kapasitas psikologis, kepemimpinan selalu dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan dalam manajemen, khususnya manajemen perubahan, karena kepemimpinan sangat penting untuk merumuskan visi akhir, program, dan menegakkan perubahan itu sendiri. Pada slide kali ini terdapat kesimpulan tentang teori kepemimpinan otentik. Secara definisi, kepemimpinan otentik adalah tipe kepemimpinan yang mengharuskan pemimpin benar otentik. Artinya, kepemimpinan yang dimilikinya sejalan antara perilaku dengan keyakinannya dan konsisten dalam menunjukkan pikiran, sikap, dan tindakan. Pemimpin otentik juga harus mampu menumbuhkan kesadaran pada para karyawannya agar dapat bekerja secara maksimal. Kepemimpinan otentik muncul sebagai tanggapan atas tuntutan masyarakat akan kepemimpinan yang tulus, layak dipercaya, dan baik. Di sini terdapat beberapa ciri-ciri tentang kepemimpinan otentik, baik itu ciri positif maupun ciri negatif. Ciri positif tersebut kita bisa katakan sebagai keunggulan atau kelebihannya. Di sini terdapat 5 keunggulan terhadap kepemimpinan otentik. Yang pertama itu, kepemimpinan otentik memberikan jawaban bagi orang-orang yang mencari kepemimpinan yang baik dan sehat di dunia yang tidak pasti. Yang kedua, kepemimpinan otentik bersifat preskriptif dan memberikan banyak informasi tentang bagaimana pemimpin dapat berjalan menjadi otentik. Yang ketiga, kepemimpinan otentik memiliki dimensi moral eksplisit yang menegaskan bahwa pemimpin perlu melakukan apa yang benar dan baik bagi pengikut dan masyarakatnya. Yang keempat, kepemimpinan otentik
sebagai proses yang dikembangkan oleh para pemimpin dari waktu ke waktu dan bukan sebagai sifat tetap. Sedangkan yang kelima ataupun terakhir ini, kepemimpinan otentik dapat diukur dengan instrumen berbasis teori. Sedangkan ciri negatif atau kritikannya yaitu yang pertama, gagasan yang dikemukakan dalam pendekatan praktis perlu diperlakukan dengan hati-hati karena belum sepenuhnya didukung oleh penelitian. Yang kedua, komponen moral kepemimpinan otentik tidak sepenuhnya dijelaskan, semisal tidak menggambarkan bagaimana nilai-nilai seperti keadilan dan komunitas dikaitkan dengan kepemimpinan otentik. Yang ketiga, alasan untuk memasukkan kapasitas psikologis positif sebagai bagian inheren dari model kepemimpinan otentik belum sepenuhnya dijelaskan. Akhirnya, ada kekurangan bukti mengenai efektivitas kepemimpinan otentik dan bagaimana hal itu terkait dengan hasil organisasi yang positif. Pada intinya, kepemimpinan otentik menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu menilai diri sendiri secara personal, harus mempunyai kesadaran untuk bertindak positif sesuai dengan nilai-nilai dan dapat menerima perbedaan pandangan, dan yang otentik juga harus dapat menganalisis informasi secara objektif dan tegas, serta pemimpin otentik harus mempunyai fondasi dalam berperilaku yang dengan ini dapat menumbuhkan kepribadian yang kuat dan berkompeten. Selanjutnya ada saran tentang teori kepemimpinan otentik. Jika kita melihat sejarah pada masa lalu seorang pemimpin, kita harus dapat belajar bagaimana konsep kepribadian seorang pemimpin dan apa saja hal-hal yang mengenai kepemimpinan pada masa itu, sehingga dengan ini dapat memberikan sumbangsih untuk menentukan dasar kepemimpinan pada saat ini. Sayangnya konsep pemerintahan saat ini ataupun usaha-usaha pemerintah selalu terhambat kepentingan politik. Berdasarkan kutipan Tanri Abeng pada pembahasan sebelumnya, pemerintah kita itu sudah bagus, tapi politiknya tidak mendukung, tegasnya. Beliau menyatakan kepemimpinan adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di Indonesia. Pemimpin yang baik juga tidak dapat berjalan jika tidak didukung kerjasama dari berbagai pihak. Berdasarkan pemaparan tersebut, mengenai kepemimpinan otentik dengan melihat dan memahami pengalaman masa lalu dengan ini dapat menambahkan pengalaman serta dapat menumbuhkan nilai seorang pemimpin dengan karakter yang kuat dan memiliki kesadaran yang tinggi. Semisal dalam memimpin kelompok, kita juga harus dapat mengolah perbedaan pendapat menjadi sebuah norma yang dengan ini dapat dijunjung tinggi oleh setiap anggota kelompok. Mungkin sekiranya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dalam kata maupun kalimat, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.